Mayyasha'u orang yang dia kehendaki min ibadihi dari hamba-hambanya. Walau dan kalaulah asyraku mereka memperserikatkan Allah, la habita sungguh gugurlah habita anhum daripada mereka maka apa-apa yang ada mereka yang malu mengamalkan. Ulaika mereka inilah alladzina orang-orang yang atainahum mendatangkan kami kepada mereka alkitabah kitab-kitab wal hukma hukum aturan wan nubuwata dan pangkat kenabian. Fa'in maka jika yakfur mereka kafir biha dengan dia haulai mereka ini faqada maka sungguh wakalna mewakilkan kami biha dengan dia kauman kepada kaum yang lain laisu tidak ada mereka biha dengan dia bikafirin dengan mengingkari. Ulaika mereka inilah allazina orang-orang yang hadallahu menunjuki Allah. Fa maka bi dengan hudahum petunjuk mereka ikutlah akan dia. Ikutilah kamu akan dia. Kul katakanlah hai Muhammad, la as'alukum tidak aku meminta kepada kamu alaihi atasnya penyampaian dakwah agama ajran upah. In tidaklah huwa ini dia Al-Quran illa kecuali zikra peringatan dan pelajaran lil alamin bagi seluruh orang di alam semesta ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yaitu orang-orang yang amanu mereka telah beriman walam dan tidak yalbisu mereka mencampur adukan imanahum keimanan mereka bizulmin dengan kesesatan. Ulaika mereka itulah lahum bagi mereka al-amnu keamanan wa dan hum mereka muhtadun mendapat hidayah. Wa dan tilka demikianlah hujjatuna keterangan kami atainaha kami datangkan kepadanya Ibrahimah kepada Nabi Ibrahim ala atas qaumihi kaumnya. Narfa'u kami mengangkat derajat man orang yang nasya'u kami kehendaki. Inna sesungguhnya Rabbaka maha pencipta engkau hakimun maha menetapkan hukum alimun maha mengetahui. Wa dan habna kami menganugerahkan lahu kepadanya Nabi Ibrahim Ishaq yaitu Nabi Ishaq wa Yaquba dan Nabi Yakub kullan semuanya adaina kami memberi petunjuk wa Nuhan dan Nabi Nuh adaina kami memberi petunjuk min dari qablu sebelum wa dan min dari zurriyatihi keturunannya Dauda yaitu Nabi Daud wa Ismaila dan Nabi Ismail wa Ayyuba dan Nabi Ayub wa Yusufa dan Nabi Yusuf wa Musa dan Nabi Musa wa Haruna dan Nabi Harun. Wa dan kadzalika seperti demikianlah najzi kami membalasi al-muhsinin orang yang berbuat baik. Wa Zakaria dan Nabi Zakaria wa Yahya dan Nabi Yahya wa Ilyas dan Nabi Ilyas wa Isa dan Nabi Isa wa Ilyas dan Nabi Ilyas. Kullun semuanya min dari as-solihin orang-orang yang soleh. Wa Ismaila dan Nabi Ismail wa Ishaq wal Yasa
dan Nabi Ilyasa, wa Yunus dan Nabi Yunus, wa Lutan dan Nabi Lut, wa kullan dan semuanya faddalna kami beri kelebihan ala atas al-alamin alam semesta, wa dan min dari ayat abaihim bapak-bapak mereka, wa zurriyatihim dan keturunan mereka, wa ikhwanihim dan saudara mereka, wa jatabainahum dan kami ikutkan kepada mereka, Pilih. wajatabainahum kami pilihum mereka, wahadainahum dan kami beri petunjuk mereka, ila kepada siratin jalan mustaqim yang lurus. Zalika demikian hudallah hidayah Allah, yahdi memberi petunjuk bihi dengannya man orang yang yashau dikehendaki min dari ibadihi hamba-hambanya. Walau dan jikalau asyraku mereka memperserikatkan, la sungguh habitah batalah gugurlah anhum dari mereka ma apa yang kanu ada mereka ya amaluna mereka amalkan. Ulaika mereka itulah allazina orang-orang yang atainahum kami datangkan kepada mereka alkitab kitab Al-Quran wal hukma dan rahasia hukum, wan nubuwata dan rahasia kenabian. Wa maka jika yakfur mereka ingkar biha dengannya, haulai mereka itu waqad maka sungguh-sungguh wakalna kami telah mewakilkan biha dengannya kauman suatu kaum laisu yang tidak ada biha dengannya dengan kafirin mereka mengingkari. Ulaika mereka itulah allazina orang-orang yang hadallah diberi hidayah oleh Allah, fa maka bihudahum maka dengan hidayah mereka iktadih mereka mengikuti. Ikutilah kamu, ikutilah kamu. Kul katakan Hu akan dia. iktadih ikutilah kamu akan dia. Kul katakanlah Muhammad la tidak as'alukum aku meminta kepada kamu alaihi atasnya ajaran pahat ganjaran upah, in tidak huwa dia illa kecuali zikra sebagai zikir peringatan bil alamin bagi orang-orang di alam semesta. Orang-orang yang amanu mereka beriman walam dan tidak yalbisu mereka mengotori imanahum keimanan mereka bizulmin dengan kejahatan. Ulaika mereka itulah lahum bagi mereka al-amnu keamanan, wahum dan mereka muhtaduna mendapatkan petunjuk. Watilka dan itulah hujjatuna keterangan kami atainaha yang kami mendatangkannya Ibrahim kepada Nabi Ibrahim ala atas kaum ini kaumnya. Nafa'u kami mengangkat darajatin derajat man orang yang nasya'u kami kehendaki. Inna sesungguhnya Rabbaka Rabb pencipta engkau hakimun maha bijaksana, alimun maha mengetahui. Wa dan wahabna kami menganugerahkan lahu kepadanya Ibrahim Ishaq Nabi Ishaq wa Yaqub dan Nabi Yaqub. Kulan semuanya hadaina kami memberi petunjuk. Wa Nuhan dan Nabi Nuh hadaina kami memberi petunjuk min qablu dari masa sebelumnya. Wa min dan dari zurriyatihi keturunannya Dawud yaitu Nabi Daud, wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman, wa Ayyuba dan Nabi Ayyub, wa Yusufa dan Nabi Yusuf, wa Musa dan Nabi Musa, wa Haruna dan Nabi Harun. Wa kadzalika dan seperti demikian itu najzi kami membalas al-muhsinin orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa Zakaria dan Nabi Zakaria, wa Yahya dan Nabi Yahya, wa Isa dan Nabi Isa, wa Ilyasa dan Nabi Ilyas. Kulun semuanya min dari as-solihin orang-orang saleh. Wa Ismaila dan Nabi Ismail, wa Ilyasa dan Nabi Ilyasa, wa Yunusa dan Nabi Yunus, wa Lutan dan Nabi Lut. Wa kulan dan semuanya faddalna kami beri kelebihan ala atas al-alamina seluruh alam semesta. Wa min dan dari abaihim bapak-bapak mereka, wa dzurriyyatihim dan keturunan mereka, wa ikhwanihim dan saudara-saudara mereka, wa jitabainahum dan kami memilih mereka, wa hadainahum dan kami beri petunjuk
kepada mereka ila pada siratin jalan mustaqim yang lurus. Dalika demikian itu hudallahi petunjuk hidayah Allah yang Allah memberi tunjuk ini dengannya man orang yang yasha Allah kehendaki min dari ibadihi hamba-hambanya walau dan kalau dan jikalau asyraku mereka mempersekutukan la sungguh habito gugur anhum dari mereka ma apa-apa yang kanu ada mereka yang amaluna mereka amalkan. Ulaika mereka itulah alladzina orang-orang yang atainahum kami mendatangkan kepada mereka alkitab kitab wa hukmah dan rahasia hukum wan nubuwata dan rahasia kenabian. Fa'in maka jika yakfur mereka ingkar kufur biha dengan dia dengannya haulai mereka itulah faqad maka sungguh wakana kami mewakilkan biha dengan dia kauman satu kaum laisu tidak ada biha dengan dia bikafirin dengan yang mengingkari. Ulaika mereka itulah alladzina orang-orang yang hadallahu Allah memberikan hidayah. Fa maka bi dengan hudahum hidayah mereka iktadih ikutilah kamu akan dia. Qul katakanlah la tidaklah as'alukum aku meminta kepada engkau alaihi akan dia ajron balasan. In jika huwa in tidaklah huwa dia illa kecuali zikra peringatan lil alamin bagi seluruh alam semesta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman atau orang-orang yang aman, tidak ada yang mengganggu. Jadi orang yang beriman itu artinya orang yang tidak ada gangguan, aman. Itu asal artinya iman itu aman. Nah, itu ayatnya lahumul amnu. Amnu itu aman. Itu artinya iman aman, tidak ada ganggu, tidak diganggu oleh syirik. Nah, tidak diganggu oleh dengki, tidak diganggu oleh bodoh, tidak diganggu. Oh, semua dosa-dosa tidak ada yang mengganggu. Itu namanya orang beriman. Aman, tidak ada gangguan, tidak diganggu oleh setan, tidak diganggu oleh siapa-siapa. Ya, itulah namanya arti iman itu aman. Lam yalbisu tidak mengotori, tidak mencampur aduk, kotoran bercampur. Yang batil dengan yang hak, yang dosa dengan pahala, yang baik dengan yang buruk, tidak ada. Tidak ada. Lam yalbisu, tidak ada campurannya. Tidak ada campurannya. Bizulmin dengan satu kejahatan. Zulmin, kejahatan. Itu kejahatan itu di ayat lain dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun. Sesungguhnya syirik itu adalah zulmun itu. Nah, jadi di sini bizulmin dengan kejahatan. Kejahatan di sini maksudnya syirik. Dalam tafsir Al-Furqan Al-Hasan dikatakan bahwa zulmin di sini adalah kejahatan. Maksudnya ialah syirik. Berdasarkan ayat surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah inna syirka la zulmun. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman. Zulmun, zulm itu kezaliman, dosa. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berhala itu bukan tempatnya disembah. Maka orang yang menempatkan diri untuk menyembah itu namanya zalim. Menyembah yang tidak disembah.
menyembah Allah tidak disembah Allah, ini zalim. Nah, maka diartikan oleh ayat lain bahwa inna syirka la zulmun. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman besar. Bizulmin. Ulaika mereka inilah lahum bagi mereka al-amnu, keamanan. Amnu. Itu minnya itu sukun mati amnu, itu isi masdar. Berdiri sendiri, tidak ada yang mencampuri, tidak ada yang mengganggu, ya aman. Itu namanya. Jadi kalau mau beriman betul-betul ya aman. Jangan diganggu oleh syirik, diganggu oleh dosa, diganggu oleh ini, tidak ada. Makanya bersih menurut Al-Quran dan hadis, bersih, aman, tidak diganggu oleh pendapat-pendapat, tidak diganggu oleh golongan-golongan, tidak diganggu oleh ya macam-macam, tidak ada yang mengganggu tapi aman. Itulah arti imannya sebenarnya. Dan mereka inilah wahum muhtadun. Nah, inilah orang yang namanya muhtadun, mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Nah, mendapat petunjuk. Wazalika watilka hujjatuna, demikianlah hujjah kami. Hujjah di sini artinya keterangan. Begitulah keterangan yang kami kami datangkan dia keterangan itu Ibrahim kepada Nabi Ibrahim ala qaumi untuk disampaikan kepada umatnya Nabi Ibrahim. Narfau darajatin man nasya'u. Kami angkat derajatnya orang yang berilmu diangkat derajatnya. Sebab itulah orang yang dikehendaki oleh Allah mendapat derajat. Ada ayat lain mengatakan yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajatin. Orang yang diberikan ilmu akan diberikan pangkat derajat yang setinggi-tingginya, yang hanya Allah mengetahui ukurannya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah mendapat petunjuk ialah orang yang berilmu. Ilmunya apa? Ilmunya Al-Quran, ilmunya Al-Hadis. Nah, itulah orang yang dikehendaki mendapat ilmu yang diberkahi oleh Allah. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Allah maha menentukan aturan-aturan hukumnya yang sebenar-benarnya. Dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu lahir dan batin. Wa wahabna lahu, dan kami telah memberikan karunia kepada Nabi Ishak. Ini Nabi Ishak adalah anak Nabi Ibrahim. Ibunya Nabi Ishak bernama Siti Sarah. Inilah bapaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Nabi Yakub ini bapaknya Nabi Yusuf. Nah, jadi Nabi Yusuf itu adalah daripada cucu-cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Yakub anak daripada Nabi Ishak. Fakulan semuanya adaina kami telah berikan hidayah kepada keduanya. Begitu juga wa Nuhan hadaina min qablu. Dari sebelum datangnya Nabi Nuh, itu Nuhan hadaina, dari sebelum datangnya Nabi Ibrahim
itu udah sebelum datang Nabi Ibrahim ada namanya Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh ada namanya Nabi Idris. Jadi sesudah Nabi Adam datang Nabi Idris. Nabi Idris, nah kemudian datang Nabi Nuh dan seterusnya. Wa min zuriyati, dan dari zuriatnya, cucu-cucunya, nabi-nabi itu, dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Daud ini bapaknya Sulaiman. Nabi Sulaiman ini Nabi Daud. Ya, anaknya Nabi Daud. Nah, bapaknya Nabi Sulaiman itu Daud. Nabi Sulaiman ini istrinya bernama Siti Bilqis dari Yaman itu. Nah, Nabi Sulaiman orang Palestina. Nabi Sulaiman dari Palestina. Wa Ayyuba, Nabi Ayub. Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub. Nah, itu Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub. Wa Musa, dan Nabi Musa. Wa Harun, dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun bersaudara. Wa kadzalika, dan demikianlah najzil muhsinin, kami memberikan balasan dari semua orang yang berbuat kebaikan. Orang yang nabi-nabi itu berbuat kebaikan, dan orang yang mengikut nabi-nabi itu juga mendapat kebaikan, itu semua mendapat najzil, mendapat balasan. Begitu juga Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria ini bapaknya Nabi Yahya. Nabi Yahya ini ya anaknya Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Ilyasa. Kullum minas sholihin, semuanya adalah dari orang-orang yang saleh. Nah, begitu juga Nabi Ismail. Nabi Ismail ini anaknya Nabi Ibrahim. Orang Mekah, ibunya bernama Siti Hajar. Nah, hijri Ismail yang ada di Ka'bah itu. Kalau kita lewat di Ka'bah itu begini, kanan kita lihat di kanannya, pegang itu hijri aswad panjang. Itu hijri Ismail. Nah, di situ kadang-kadang Nabi Ismail ini main-main di situ. Sementara bapaknya membangun Baitullah. Nah, kadang-kadang Nabi Ismail itu duduk di situ, loncat-loncat. Nah, itu hijri Ismail. Nah, itu hijri Ismail. Dulu kawasan Ka'bah itu segi persegi 4 persegi. Segi panjang. Nah, itu mau disambungkan sampai hijri Ismail. Tapi rupanya tidak cukup betonnya. Jadi hanya hampir lebih setengah saja. Hanya Ka'bah itu sampai di situ menjadi 4 persegi. Sebenarnya di rencana itu mau disambung sampai masuk hijri Ismail, tapi tidak jadi. Nah, bagaimana kayak itu? Artinya ya tidak jadi, hanya sampai di situ aja. Jadi Ka'bah yang sekarang ini persegi 4. Nah, ukuran pertamanya itu
4 persegi. 4 persegi panjang. Panjangnya sekian sampai ke Hijri Ismail. Berkeliling itu panjangnya ke situ. Dari selatan itu ke utara. Dari timur sampai ke barat itu sama saja ukurannya. Tapi tidak cukup hanya sampai di beton, sampai Ka'bah itu segi 4. Sehingga yang kosong itu di dinding dengan Hijri Ismail. Maka kalau orang tawaf tidak boleh orang lewat di dalam Hijri Ismail, karena itu kawasan Ka'bah, harus di luar. Jadi hendaklah kita di luar Hijri Ismail tawaf. Jadi Hijri Ismail itu termasuk daerah Ka'bah, hanya tidak ada betonnya, hanya diberi batas pagar Hijri Ismail. Jadi tidak boleh kita lewat di dalam Hijri Ismail, tidak boleh. Begitu. Sebabnya kenapa begitu, itu sudah aturan Allah. Allah yang nyuruh Nabi Ibrahim bahwa itu sampai di situ aja betonnya Ka'bah itu, sampai separuh itu. Adapun di luarnya itu dianggaplah itu sampai Hijri Ismail itu diberi beton aja, sempadan, semuanya itu menjadi daerah Ka'bah. 4 persegi panjang masuk di daerah Hijri Ismail. Tapi yang beton yang sekarang ini segi 4. Begitu. Karena ada orang tanya, kenapa segi 4? Ya, begitulah Allah. Allah yang nunjukin Nabi Ibrahim sampai di situ aja. Jadi segi 4 bangunannya. Kenapa begitu? Ya, itu maunya Allah. Kenapa ada Hijri Ismail? Itu maunya Allah. Bahwa Nabi Ibrahim hanya bangunannya sampai di situ. Begitulah. Kita mudah-mudahan mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan nabi-nabi itu sejak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Idris. Ini sekaligus di sini satu halaman Al-Quran ini 18 nabi, 18. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yakub, dan seterusnya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Zakaria, Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Isa, dan seterusnya. Jumlahnya semua dalam satu halaman ini 18 orang nabi. Jadi kalau kita minta petunjuk kepada Allah, doa wasilah namanya. Jadi kita baca ayat yang kita baca tadi. Kemudian ya Allah, berikanlah hidayah ya Allah seperti yang Engkau telah memberikan hidayah kepada nabi-nabi yang dulu itu tadi. Engkau berikan hidayah kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Harun, Nabi Adam, Nabi siapa lagi. Berikanlah juga aku ya Allah hidayah, rahmah, petunjuk. Kita adu kepada Allah. Mudah-mudahan dengan membaca riwayat nabi-nabi ini, nama nabi-nabi disebut ini, kita juga mendapat berkahnya, khasiatnya, berkahnya. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Walaupun tidak seperti berkahnya Nabi itu, sebab itu Nabi ya orang hebat. Ya, mudah-mudahan kita dapat berkahnya, walaupun kita tidak seperti dia. Tapi kita mohon keberkahan daripada Allah, berkah nubuwah, berkah kenabiannya. Kita dapat keberkahannya untuk diri pribadi kita dalam hidup dunia ini,
sampai di akhirat nanti. Dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai seterusnya Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Isa, Yahya, Zakaria, Ilyasa, Yunus, Nabi Lut. Nah, ini Nabi Lut, ini lagi, ini Nabi Lut, anak saudara Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim ada saudaranya laki-laki. Saudaranya yang laki-laki ini menjadi bapak Nabi Lut. Jadi Nabi Lut itu kemenakannya Nabi Ibrahim. Nah itu Nabi Lut itu yang negerinya terbalik itu. Nah, umatnya terbalik karena umatnya Nabi Lut ini kemenakan begitu kan, kemenakan umatnya, kemenakan Nabi Ibrahim itu jahat. Apa jahatnya? Dia berkawin dengan sama laki-laki. Sadoma apa? Sodomi. Gosok laki-laki sama laki-laki. Kata Nabi Lut, jangan begitu, banyak perempuan itu. Nah, asal kamu mana perempuan kau suka, saya nikahkan kau. Tidak mau dia. Suka laki-laki, tidak mau kalau perempuan. Nah, durhaka dibalik negerinya. Karena perbuatannya juga terbalik. Maunya nikah berbini dengan perempuan, berbini dengan laki-laki, terbalik. Nah, durhaka memang ini umatnya Nabi Lut. Nah, sebentar sekali negerinya itu satu kabupaten tuh diangkat, dibalik, yang di atas jadi bawah, yang di bawah jadi di atas. Nah, habis tenggelam semua. Nah, itu. Nah, itu kena longsor dia. Wamin abain, dan dari bapak-bapak mereka, mudah-mudahan dari sebagian bapak-bapak mereka. Ada yang bagus, ada yang tidak. Bapak-bapak mereka. Apa bapak-bapak mereka yang tidak bagus? Bapak-bapaknya Nabi apa yang tidak bagus? Bapak-bapaknya Abu Lahab itu pamannya Nabi. Maka tidak ada orang mengatakan bahwa itu Abu Lahab itu Habib Abu Lahab. Katanya Habib itu dari keturunan Nabi. Abu Lahab, tidak boleh kita mengatakan Habib Abu Lahab. Kenapa kau suka disebut Habib? Nah, ya Habib yang betul-betul yang taat dan patuh. Pegang teguh Al-Quran dan hadis, wah itu Habib yang cocok itu. Seperti Profesor Habibie, bisa bikin kapal terbang. Kalau itu Habib Abu Lahab itu tidak bagus, itu orang kafir. Siapa bilang kafir? Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Mana ada ayat tabbat Habib Lahab Abu Lahab? Tidak ada. Padahal itu pamannya Nabi. Kenapa tidak disebut Habib Abu Lahab? Ada lagi pamannya Nabi, satu lagi. Siapa? Abu Jahal. Tidak ada itu Habib Abu Jahal. Nah, ada orang menyebut. Padahal itu keluarga Nabi, pamannya. Nah, jadi itu. Apalagi disebut Sayyid. Abu Lahab itu tidak Sayyid Abu Lahab. Katanya kalau Sayyid itu keturunan Nabi, ya, keturunan Arab. Tidak ada itu Sayyid Abu Lahab. Tidak ada dalam Quran Sayyid Abu Lahab, Sayyid Abu Jahal.
Nah, jadi ya kalau betul-betul menjadi Habibullah, kecintaan Allah ya orang-orang yang beriman itulah. Abu Bakar Habibullah, nah, cocoklah Abu Bakar Habibullah. Umar bin Khattab Habibullah, Habib. Utsman bin Affan Habib Allah, kan? Nah, tapi tidak ada. Habib Abu Lahab tidak ada. Walaupun dia dari keturunan Nabi. Hasan Husain itu cucunya Nabi tidak disebut juga Habib Husain. Hasan Husain saja rahimahullah radhiyallahu anhu. Itu gelarannya radhiyallahu anhu. Nah, kenapa ada ulama disebut Sayyid Kutub? Ya, Sayyid Kutub itu jangan dikira karena mengarang tafsir fi zilalil Quran, tafsirnya hebat, maka orangnya disebut Sayyid Kutub. Nah, jangan disebut Habib Kutub. Nah, Kutub itu orang-orang sufi bilang tasawuf itu wali. Tapi saya Kutub dan Sabu Wali juga. Saya Kutub. Ada lagi namanya Sayyid Sabi. Nah, karena mengarang kitab Fiqh Sunnah yang hebat juga mengumpulkan hadis-hadis itu. Nah, susunannya seperti Bulughul Maram. Nah, Sayyid Sabi pengarangnya hebat itu buku. Cara berwudu, cara sholat, cara puasa, cara ya sama cara berhaji, cara ini ada semua di situ menurut bab fikih. Bukunya bernama Fiqh Sunnah, karangan Sayyid Sabiq. Karena beliau mengarang Fiqh Sunnah yang hebat berdasar hadis, maka beliau disebut juga sebagai Sayyid Sabiq. Sayyid Kutub terkenal karena tafsirnya fi zilalil Quran. Itu Sayyid yang hebat. Kalau ada yang Sayyid yang bungul-bungul itu, bukan itu. Abu Lahab juga Sayyid Abu Lahab. Tapi ya bungul, disebut dia jahal, bodoh tentang Al-Quran. Tidak tahu Al-Quran, tidak tahu hadis, padahal pandai bahasa Arab. Siapa orang tidak kenal Abu Lahab itu? Pandai bahasa Arab, sastra Arab. Memang orang Arab. Abu Lahab itu pandai bahasa Arab itu, tapi tidak tahu nafsir Quran. Itu tandanya. Pandai bahasa Arab tapi tidak tahu tafsir Al-Quran. Siapa orangnya? Abu Lahab. Makanya jangan disebut Habib Abu Lahab, Sayyid Abu Lahab. Tidak. Nah, Abu Jahal pamannya Nabi juga bersaudara dengan bapaknya Nabi. Tapi Abu Lahab tidak boleh disebut Habib Abu Lahab. Habib itu asal bahasa Arabnya itu cinta. Nah, kalau Sayyid artinya pemimpin. Nah, Sayyid pemimpin. Kalau kamu tidak bisa memimpin orang dengan Al-Quran dan hadis, apa ya kau pimpinkan sama orang? Apa artinya Sayyid? Pemimpin Al-Quran, pemimpin hadis. Kalau kamu tidak tahu Quran, tidak tahu hadis, Sayyid apa namanya? Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat dicintai oleh Allah. Jadi Habib itu kecintaan Allah, kecintaan Rasul. Kenapa dicintai oleh Allah? Karena taat dan patuh mengerjakan perintah Allah, jauhi larangannya. Seperti tersebut di dalam Quran dan hadis. Kenapa disebut Habibur Rasul, kecintaan Rasul? Karena mereka
mengikuti, memegang teguh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Habib Malah itu bukan Habib itu, hanya diberi nama Hamka kan? Hamka itu Habib itu, tapi bukan orang Arab, orang Malah mah. Nah, disebut Habib, bukan berarti Sayyid. Hamka aja, disebut juga Habib. Namanya dilengkekkan sama dia. Kalau ditelusuri bapaknya juga bukan Arab, Jaribi kan, tapi anaknya Habib. Namanya saja, sebenarnya bukan Habib itu. Siapa? Nah, itu semua. Jadi yang namanya Habib atau Sayyid yang betul-betul ya yang ikut Al-Quran dan hadis, itulah yang betulnya. Yang durhaka itu udah betul itu. Nah, kalau nabi-nabi juga, Sayyid Nabi itu, nah, anak-anaknya Nabi Nuh bernama Kanaan, kafir itu. Kata Nabi Nuh, ya Rabbi, innahu min ahli, sesungguhnya dia itu adalah keluargaku ya Allah. Allah katakan, ya Nuh, laisa min ahlika, itu anakmu itu bukan keluargamu. Fa innahu amalun ghairu sholeh. Nah, dia mengerjakan apa yang tidak baik, itu bukan keluargamu. Nah, ini anaknya Nabi Nuh. Tidak ada artinya. Sayyid apa? Sayyid durhaka. Ya kan? Nah, begitu juga istrinya Nabi Nuh, Habibah. Habibah itu artinya kecintaan perempuan. Tapi itu Habibah itu durhaka kepada Nabi Nuh, jadi kafir dia. Bersama anaknya Kanaan, kafir juga. Anaknya Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, min ahli, itu keluarga aku ya Allah, kata Allah. Laisa min ahlika fa innahu amalun ghairu shalih. Itu bukan keluargamu. Dia beramal tidak sesuai dengan amalan agama. Inilah ayat ini, mudah-mudahan ini dihafal, kita minta doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita 18 nabi yang ada di sini, rasul, mudah-mudahan kita mendapat berkahnya. Walaupun kita tidak seperti dia, tapi ya ada percikan-percikan keberkahan nubuah daripadanya, kita mendapat berkahnya. Mudah-mudahan kita dapat di dunia dan di akhirat nanti. Kita sama berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesuai dengan keberkahan Nabi yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan kita juga diberi keberkahan Allah, walaupun tidak seperti Nabi itu. Tapi ya kita lah mengharapkan mudah-mudahan dapat berkah juga, sebagaimana nabi-nabi itu dapat berkah dan rahmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat juga kebahagiaan di dunia dan bahagia di akhirat nanti seperti nabi-nabi itu. Mudah-mudahan. Walillahil hamdu wal minna.